Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Betapa banyak kebaikan Tuhan yang telah terjadi yang kami terima. Ajari kami untuk terus setia kepada-Mu dan mensyukuri segala berkat-Mu, sehingga hari-hari kami tidak lagi menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk tetap setia di dalam jalan kasih Tuhan. Sebab itu kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak AKBP Rabu 7 Mei 2025 tertulis dalam kitab 2 Korintus 11 ayat 3. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai biar dorohaku sotung diago maun pikiran muna manadikon bulus ni roha maradupun Kristus. Suman tuna pinauto-oto ni uluki si hawa marhite-hite akal nai. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kecintaan Paulus kepada Yesus sangatlah total, sangat besar. Dia mengorbankan hidupnya untuk mencintai Tuhan melalui pelayanannya. Sebagai tanda kecintaan Paulus kepada Tuhan, dia mencintai umat dengan begitu besar. Dia mencintai gereja dengan begitu murni. Sehingga di dalam kecintaannya itu, dia dianggap seperti seorang yang bodoh. Namun, Paulus tidak peduli. Kecintaan yang begitu besar mendesaknya untuk mengingatkan jemaat agar tetap setia, agar tetap penuh kasih kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu khawatir akan kesetiaan jemaat di Korintus. Karena kita tahu Korintus ini adalah kota yang besar, kota perdagangan, kota yang sangat ramai dikunjungi dari berbagai kalangan dan berbagai tempat. Hal itulah yang sangat mengkhawatirkan Paulus kalau jemaat di Korintus akan berubah dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap percaya kepada Tuhan, tidak berubah, seperti apapun goncangan, seperti apapun godaan yang datang. Mungkin kita pun demikian saudara. Kita rentan terhadap cobaan. Kita rentan terhadap ketidakkesetiaan. Sebab itulah kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan. Supaya kita tetap setia, tetap percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang bisa menggoncang hati kita adalah pergumulan. Yang mengubah hidup kita adalah masalah-masalah yang terjadi. Ketika kita tidak kuat, ketika kita tidak percaya, maka memang sangat mudah kita untuk diombang-ambingkan. Sangat mudah kita untuk jatuh ke dalam dosa. Hari ini pesan firman Tuhan untuk mengingatkan kita tetap setia.
Kita mengenal Tuhan dengan sempurna melalui firman-Nya. Karena itu saudara, taatlah membaca firman Tuhan. Dan kenalilah tanda-tanda dari Tuhan, supaya kita tidak disesatkan. Jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang menyenangkan dari dunia. Sama seperti ketika kita membeli sesuatu barang. Mungkin barang KW itu hampir mirip dengan barang yang original. Padahal barang KW itu harganya lebih murah. Orang yang ingin membeli barang original harus benar-benar mengerti, mengenal bentuk, dan bagaimana ciri khas barang yang original itu. Jika dia tidak mengenalnya dengan baik, maka dia rentan dengan penipuan. Demikianlah saudara, jika kita tidak benar-benar mengenal Tuhan yang maha baik melalui firman-Nya, maka kita rentan akan jatuh ke dalam pencobaan. Pesan firman Tuhan hari ini agar kita tetap setia, agar kita tidak mudah digoda oleh keinginan dunia, sama seperti Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Saudara, dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini penuh dengan kemunafikan, kepura-puraan, dan kebohongan. Karena itu, kenalilah dan tetaplah mengandalkan Tuhan, supaya engkau luput daripadanya. Hari ini pun kita diingatkan untuk tetap setia di dalam perbuatan baik, di dalam perbuatan yang benar. Jangan pula kita ikut menjadi pemeran dalam panggung sandiwara dunia yang penuh dengan kebohongan. Supaya kita mendapat keuntungan, supaya kita dikenal banyak orang. Jangan saudara, tetaplah setia, memainkan peran sebagai anak-anak Tuhan, melakonkan kehidupan yang baik yang seperti dikenan oleh Tuhan, supaya kita tidak tersesat dan kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kiranya kita dimampukan dan tetaplah setia, belajar di dalam firman-Nya, dan tetaplah mengenal Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh, dan kita menang sampai Maranatha tiba. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan hari ini kami diajar untuk tetap setia kepada-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tolonglah kami. Jangan biarkan kami silau akan gemerlap dunia ini. Jangan biarkan kami terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. Tetapi biarlah kami tetap setia, tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Ya Bapa, ajari kami untuk dapat bekerja dengan baik, melakukan semua pekerjaan kami seperti yang Engkau kehendaki. Dan biarlah semua perencanaan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menolong kami, memberkati kami, untuk dapat melakukan semuanya dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Berikan kekuatan dan juga semangat kepada saudara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan. Berikanlah segala sesuatu yang mereka perlukan. Teguhkan hatinya untuk tetap percaya kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita. Tuhanlah yang menghiburkan dan menguatkan hatinya senantiasa. Hari ini pun kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah kekuatannya, agar mereka kembali dapat bekerja dan dapat menjalani hidupnya lebih baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, harapan dan cita-cita kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami puji dan sembah Engkau, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat bekerja, tetap semangat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.